terdapat 6 tahapan yang akan dilalui individu untuk memasuki tahapan pemulihan luka batin. Melalui tahapan yang berurutan, maka apabila satu tahap berhasil dilampaui, akan berlanjut ke tahap berselanjutnya. Kian seterusnya dijaga sehingga mengalami peningkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kompetensi seluruh Indonesia yang saya banggakan. Selamat bertemu kembali di channel ini, channel tempat kita belajar bersama untuk menjadi sukses dan lebih baik setiap harinya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share, dan pencet gambar loncengnya agar selalu bisa mengikuti sesi-sesi saya berikutnya. Sobat Kompetensi, suatu ketika kita kaget, suatu ada Gen Z menghadap atasannya meminta cuti selama 1 tahun, dan waktu ditanya buat apa, dijawab dengan ringan dan santai, "Saya perlu healing, Pak." Memang Gen Z atau mungkin generasi Alpha yang akan segera masuk dunia kerja ini sangat lebay dan fragile, sehingga generasi ini memang perlu mendapatkan mentoring dan coaching yang kuat dari Gen X atau Gen Y. Dan fortunately generasi ini adalah sangat tinggi literasi digitalnya dan selalu ingin mendapatkan hasil yang instan dari pekerjaan yang mereka lakukan, dan oleh karena itu perlu diperkuat dalam hal purpose dan konteks dalam hal apa yang mereka kerjakan. Seperti potensi, pengertian healing sering dikaburkan dengan apa yang dimaksud dengan refreshing. Lalu apa yang disebut dengan healing dan apa bedanya dengan refreshing? Ayo, Sobat Kompetensi, kita bedah bersama. Dilansir pendapat dari beberapa ahli dalam National Library of Medicine, healing merupakan proses positif, aktif, dan multidimensi yang diekspresikan oleh individu. Individu diajak untuk menyembuhkan diri dari pengalaman pribadi, mengatasi luka penderitaannya, dan mengubahnya menjadi suatu keutuhan. Agar individu merasa pulih, ia akan diajak untuk mengunjungi luka tersebut dan menghadapi kondisi mental yang sakit. Tentu saja proses healing ini memakan waktu dan proses. Pasalnya beberapa perasaan seperti sedih, marah, emosi negatif lainnya akan dibangunkan. Hal tersebut harus dilakukan individu secara sadar untuk berdamai pada keadaan. Di samping itu, kondisi tubuh, sikap pribadi, dan relasi individu juga akan mempengaruhi proses healing. Dilansir dari laman Pacific Belt Lajola, manfaat yang bisa dirasakan setelah menjalani proses healing adalah munculnya rasa nyaman, aman, dan sejahtera. Selain itu, kondisi mental dan manajemen stres jadi lebih baik sehingga menunjang kondisi fisik yang lebih fit. Sobat Kompetensi, healing berbeda dengan refreshing yang lebih menjelaskan adanya kekuatan memulihkan kesegaran, vitalitas, dan energi yang dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Ketika melakukan healing, maka dituntut untuk suatu fokus kepada bagaimana pemulihan luka secara mental dan secara batinnya. Refreshing itu akan relatif lebih singkat dilakukan, seperti yang dilakukan banyak orang saat ini. Dengan mudik lebaran ini kita refreshing, melakukan refreshment terhadap kepenatan kita bekerja selama setahun terakhir ini. Refreshing memang berbeda dengan healing, dimana kalau refreshing itu efek merasa baik diperoleh secara instan atau cepat dan dilakukan sesekali untuk menyegarkan pikiran. Sedangkan healing itu adalah prosesnya cukup panjang dan butuh konsistensi untuk merasakan efek baiknya. Fokusnya adalah menghadapi dan mengatasi luka batinnya. Meskipun kadang menyakitkan, namun keberanian seseorang bisa membantu menghadapi luka.
serta pemulihannya bersifat biasanya jangka panjang. Sobat kompetensi, lalu apa saja tahapan dalam healing? Menurut Psychology Today, terdapat 6 tahapan yang akan dilalui individu untuk memasuki tahapan pemulihan luka batin. Melalui tahapan yang berurutan, maka apabila satu tahap berhasil dilampaui, akan berlanjut ke tahap selanjutnya. Kian seterusnya dijaga sehingga mengalami peningkatan. Tahap yang pertama adalah acceptance. Tahap ini biasanya dinilai cukup sulit karena seseorang dituntut untuk keberterimaannya. Maka tak heran bila beberapa individu merasakan kesakitan sementara dan perlahan-lahan menerima apa yang sedang dialaminya. Bila tahap acceptance telah dicapai, barulah proses penyembuhan tahap berikutnya akan dilanjutkan. Tahap kedua adalah insight. Dalam rentang penerimaan sekecil apapun atas kondisi yang sedang dihadapi, insight bisa muncul. Pada saat yang sama, kemampuan individu untuk melihat detail apa yang dia alami mulai diperhatikan, seperti warning sign, tindakan yang bisa memperburuk perubahan suasana hati dan frekuensinya. Tahap ketiga adalah action. Dalam tahap ini, individu akan mampu menyusun rencana atau tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan pemulihan dan meminta semacam dukungan untuk membantu proses. Jika teman memang dibutuhkan individu untuk tetap semangat, maka ikatan sosial tersebut perlu dijaga. Yang keempat adalah self-esteem. Di tahapan ini, seorang akan mampu melihat bahwa tindakan dan keputusan yang positif dapat berpengaruh pada kesehatan mental individu, seperti membangun self-efficacy dan meningkatkan keberhargaan diri. Hal tersebut akan mau mendorong acceptance, insight, dan action lebih lanjut. Tahap kelima adalah healing itu sendiri. Meskipun definisi healing bisa sangat luas, pemulihan bisa diartikan sebagai kebermaknaan tujuan dan kualitas hidup, meskipun individu tersebut tengah berjuang untuk memperbaiki kondisi mentalnya. Dan yang keenam adalah meaning. Ketika pemulihan terjadi, individu kembali pada kebutuhan diri yang baru, lengkap dengan pengalaman baru di masa lalu dan pilihan baru. Sinilah makna bisa terungkap, yakni lahir dari serangkaian pengalaman yang menyakitkan di masa lalu. Sobat kompetensi, di dunia kerja dan profesional, perusahaan-perusahaan besar di dunia juga sangat concern dengan bagaimana jadikan setiap karyawannya tidak mengalami burnout, sehingga akan mempengaruhi produktivitas mereka secara signifikan. Beberapa global company menyediakan berbagai fasilitas dalam berbagai bentuk seperti pemberian cuti tahunan, kemudian advisory, fasilitas tea and coffee corner, tempat refresh sebentar, fasilitas gym di kantor, hingga napping atau fasilitas tidur sejenak yang berkualitas. Google, Ben & Jerry's, Cisco, dan Zappos buktikan bahwa tidur siang adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesehatan dan kebahagiaan di tempat kerja. Menurut sebuah studi NASA, pilot dan astronot yang mengantuk tidur siang 40 menit dapat meningkatkan kinerja sebesar 34% dan kewaspadaan sebesar 100%. Juga penelitian di Swiss menggarisbawahi manfaat tidur siang sebagai cara kunci untuk kesehatan dan happiness. Dalam bukunya yang berjudul Yellow Gold Fees, maka pengarangnya Stan Phelps dan Rosario Cirillo mengatakan lebih dari 300 perusahaan global mengutamakan kebahagiaan pelanggan, karyawan, dan masyarakat guna menghasilkan happiness, growth, productivity, kesuksesan, dan profitabilitas. Beberapa contoh misalnya yang terjadi pada Google's Mindfulness Training, Hilton Healthcare, Scalilo in Moon, dan juga Reebok CrossFit One. Praktik terbaik lainnya terjadi di Nike, mana perusahaan ini menyediakan karyawan dengan gym seluas 60.000 foot square
dan juga menawarkan bagi latihan beban yoga dan squash dengan lapangan rumput sepak bola yang luas dan juga kolam renang sekelas Olimpiade. Google dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman membuat setiap orang termasuk Gen Z dan Alpha Generation ingin bekerja di perusahaan ini. Ada 10 program Google yang patut kita contoh yang dikedepankan untuk meningkatkan kebahagiaan dan refreshment. Pertama adalah penyediaan makanan dan minuman gratis. Tidak hanya makan siang yang disediakan, makan pagi dan malam pun juga disediakan di sana tanpa pelayan karyawannya. Yang kedua adalah jaminan kesehatan, di mana setiap Googler yang sakit disediakan coverage dokter di sana dan juga sarana kebugaran yang lainnya. Yang ketiga adalah berbagai macam permainan. Di Google Plex, karyawan bisa beristirahat sejenak untuk bermain pingpong, biliar, dan football. Permainan ini tersedia di berbagai tempat sehingga karyawan bisa bebas bermain di mana saja. Yang keempat adalah fasilitas cuci gratis. Agar karyawan mereka bisa beristirahat di akhir pekan, Google juga menyediakan fasilitas laundry dan layanan dry cleaning. Yang kelima, aturan 80-20. Google memiliki aturan 80-20 di mana karyawannya bisa menghabiskan 80% waktunya untuk bekerja di kantor, sementara 20% sisanya mereka bisa mengerjakan proyek sampingan sesuai dengan passion masing-masing. Yang keenam, belajar dimanapun dan kapan. Google terbiasa bertemu dengan para pemimpin, pemikir, dan seleb dari industri teknologi sehingga bisa belajar banyak dari mereka. Namun meskipun sudah cerdas, mereka tetap diberikan fasilitas untuk belajar bahkan di toilet sekalipun, di mana pintu dan bagian atas urinoirnya dihiasi pakai puzzle dan tips tentang coding. 7 adalah TechStop. TechStop berisi spesialis IT terbaik yang siap membantu karyawan yang memiliki masalah mengenai IT. Bahkan charger tertinggal pun bisa diatasi di TechStop ini. Yang ke-8 adalah cuti namun tetap digaji. Tidak hanya perempuan saja di sana, karyawan perempuan yang bisa mendapatkan cuti. Di Google, para karyawan lelaki yang istri melahirkan pun diberikan hadiah libur selama 6 minggu dan tetap digaji. 9, tunjangan kematian. Pada saat Googler yang meninggal dunia, suami atau istrinya akan mendapatkan setelah dari gaji karyawan tersebut hingga 10 tahun ke depan. Dan yang terakhir, fasilitas lain-lain. Karyawan yang tinggal di sekitar Mountain View dekat kantor Google disediakan transportasi gratis. Mereka juga mendapatkan fasilitas salon gratis jika ingin memangkas rambut. Untuk mereka yang memiliki hewan peliharaan, bahkan diperbolehkan untuk membawanya ke kantor. Sobat Kompetensi, sekedar merilis kejadian yang sedang dilakukan banyak orang di Indonesia saat ini, yaitu mudik lebaran. Hal ini menjadi tradisi yang membuktikan selain terjadi pemerataan perekonomian dari kota ke desa, juga dapat menjadikan mekanisme refreshing dan tradisi yang luhur di Indonesia. Mudik dapat menjadi contoh dunia bagaimana mekanisme refreshing bagi para pekerja baik dari level yang paling rendah hingga level eksekutif papan atas. Mereka melakukannya dengan sadar dan bergerak secara mandiri untuk merefresh kepenatan bekerja selama setahun dan mendapatkan kembali jiwa yang kembali fitrah untuk meraih prestasi-prestasi besar di lembaran hari-hari berikutnya. Sebelum orang-orang seluruh dunia membicarakan tentang mental health dan well-being ataupun apa yang disebut dengan healing atau konsep mengatasi burnout, kita di Indonesia sudah mempraktikkannya jauh-jauh hari di sini melalui agenda nasional setahun sekali, yaitu mudik lebaran. Sobat Kompetensi, bagian sesi saya kali ini, para sobat kompetensi sudah memilih profesi. Pastikan Anda kompeten di profesi yang Anda pilih tersebut. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan pencet gambar loncengnya agar terus bisa mengikuti sesi-sesi saya berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
Guys, bila konten ini kamu rasa bermanfaat, dukung channel ini dengan subscribe, like, share, and comment ya.